سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah majelis ta'lim atau majelis kajian Islam remaja Masjid Jami Al-Mubarak, wabil khusus sahibul fadilah Muhtaram Al-Habib Fahmi yang alhamdulillah hadir menemani kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada umurnya dan ilmunya untuk kita semuanya. Yang saya hormati Akhinal Mahbub Al-Ustaz Haji Tamamuddin Al-Muhtaram Bapak Ahmad Sawi dan para orang tua, juga yang saya hormati segenap pengurus Irma Masjid Jami Al-Mubarak yang hadir di kesempatan malam ini. Berharap pada Allah mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita, rezeki kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, langsung saja bahwa tema kajian kita yang diberikan ke saya judulnya perempuan antara takdir dan amanah. Kalau boleh saya tahu, ini idenya dari siapa? Dari Ketua Irma Ainul. Masya Allah, ini cukup merepotkan. Tapi saya senang ini ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun kecuali gitu ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak dilahirkan dari rahim perempuan, dari rahim wanita, kecuali sebagaimana kita maklum Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa tidak dilahirkan dari rahim wanita. Selebihnya itu semua dilahirkan dari wanita, termasuk yang ada di masjid ini. Karena itu patut dan pantas kita menghormati, menghargai perempuan. Terlebih dia itu adalah ibu kita. Terlebih ketika mereka masih hidup, ya. Juga tidak terkecuali ketika mereka telah wafat. Masya Allah, ini kajian ini ya, kajian kita tentang perempuan antara takdir dan amanah. Kalau coba dipretelin, kalau orang mau bikin karya ilmiah itu kan, apa sih itu perempuan? Nah, ini perempuan itu siapa? Ya, itu yang ada di sebelah kita, perempuan namanya Ustadz. Itu enggak ilmiah. Ya, enggak ilmiah. Ilmiahnya itu harus buka apa? Buka kamus. Ya, harus buka kamus yang ada bahasa perempuannya itu. Ya. Perempuannya itu apa? Itu akhirnya saya buka kamus tuh ya. Saya dapat itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia di halaman 1054.
1054 tuh coba kamu dibuka ada tuh. Itu ada perempuan itu adalah seseorang pertama, ya mohon maaf, di dalam kamus itu yang memiliki vagina bahasanya tuh ya. Kemudian dia head, menstruasi. Kemudian dia mengandung atau hamil. Terus menyusui. Menyusui. Apalagi? Mengandung, melahirkan dulu. Melahirkan, menyusui. Nggak ada orang laki yang seperti itu. Sehebat apapun dia. Nggak ada orang laki yang hamil. Orang laki men. Gitu. Tapi ada juga kadang-kadang, mana bawa lu? Kagak ke masjid. Lagi men. Babak kok kagak puasa Ramadan? Gue lagi men sama mama lu. Itu mah apa tuh namanya tuh? Akal-akalan itu mah ya. Itu akal-akalan. Nah, saya sudah kirim kajian kita itu pakai ini aja, nanti udah barangkali udah dibaca, ya udah dilihat-lihat pakai PowerPoint istilahnya ya. Di situ ada fenomena kondisi perempuan di zaman sekarang. Kita bisa lihat wanita-wanita sekarang itu banyak, ya kalau bahasa kampung kita yang meletek gitu ya. Apanya kadang-kadang dibokongnya, kadang-kadang itu. Ya, sehingga Ainul, gua kagak lihat apa ya, sayang dilihat dosa gitu, meletek gitu ya. Kemudian banyak wanita sekarang ini males kalau dia harus tertutup. Maka beruntung, bersyukur bagi wanita-wanita muslimah yang dia itu mau menutup auratnya. Kemudian banyak lagi wanita di zaman sekarang ini yang ingin setara dia dengan laki-laki. Yang disebut sekarang ini ada istilah kesetaraan gender. Dia pengen seperti laki-laki. Padahal tetap wanita tidak bisa di atas laki-laki. Dalam arti melebihi laki-laki. Karena, nah itu tadi, nanti kita kaji tentang takdir, kudrat. Kemudian banyak wanita sekarang ini yang minta bebas, kebebasan. Terus ada juga wanita zaman sekarang yang banyak mereka berkarir di luar rumah. Nah itu perlu dikaji, ya, dikaji. Kalau dia sudah berkeluarga, ketika istrinya itu, suaminya itu melarang, maka nggak boleh. Nggak boleh. Nah, laki juga suami melarang harus ada dasar. Jangan istri kagak kerja, suami kagak kerja, semuanya kagak ada yang kerja. Repot itu. Kita kilas balik tentang wanita di zaman jahiliyah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu an. Demi Allah, pada masa jahiliyah wanita tidak kami anggap apapun, sehingga Allah menurunkan bagi mereka tuntunan yang menjelaskan kemaslahatan bagi mereka, dan Allah memberikan bagian harta tertentu dalam perkara pewarisan. Itu sudah ada nasnya, sudah ada ketetapannya. Coba lihat dasar isyarat Al-Quran di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58, 59. Mungkin udah ada yang buka di rumah. Saya mengutip, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Wanita di zaman jahiliyah itu
perempuan di zaman jahiliyah itu dianggap lebih rendah, dianggap lebih hina, nista. Karena itu kata Allah, wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila dikasih kabar salah seorang mereka itu dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka jadilah mukanya itu muswaddan. Muswaddan ini merah, merah padam, kayak orang marah gimana tuh ya. Bukannya hitam, bukan. Orang udah hitam marah pasti, oh orang hitam pak marah, hitam kagak ya. Orang marah itu mesti mukanya apa? Merah, ya, memerah. Itu muswadda. Wa huwa kazim, dia lagi marah. Ya tawara minal qawmi min su'im ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Habis itu ngumpet dia. Udah marah, dia bersembunyi dari kaumnya itu. Dari jeleknya apa yang diberitakan, apa yang dikabarkan dengannya, sehingga dia memutuskan apakah ini anak perempuan dia urusin, dia pelihara, tapi dalam keadaan menanggung kehinaan, atau dia kuburin ini hidup-hidup. Rata-rata di zaman jahiliyah itu akhirnya wanita yang lahir diapain? Dikubur hidup-hidup. Di dalam surat At-Takwir itu ayat 8 dan 9, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya bi ayyi zambin qutilat, dengan sebab dosa apa dibunuh. Padahal yang namanya anak bayi itu adalah lahir tanpa dosa. Tapi inilah wanita di zaman jahiliyah. Karena itu dengan hadirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang dibawa sampai akhir hayat kita, sampai akhir dunia ini, yaitu Islam, itu memuliakan wanita, memuliakan wanita. Ya, wanita kemudian diangkat ya, derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau lahir anak perempuan dia dianggap rendah, hina, nista. Tapi kalau lahir bayi laki-laki, wah mereka pesta pora. Bahasa kasarnya istilah kalau anak perempuan lahir marah-marah. Ya. Tapi kalau anak laki lahir girang, begitu. Itulah keadaan di zaman jahiliyah. Kemudian masuk ke dalam judul ya, perempuan, takdir dan amanah. Takdir itu apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita belajar atau mempelajari akidah, akhlak, takdir itu terbagi dua, ada mubram, ada muallaq. Yang mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Mana takdir yang tidak bisa dirubah? Itu jenis kelamin sudah ditakdirkan menjadi wanita, nggak bisa berubah menjadi pria walaupun dia punya fisik misalnya seperti pria, atau sebaliknya ya, pria dia berubah menjadi wanita. Ini akan kena pasal lagi nanti, pasalnya laknat gitu ya, laknat Allah, laknat Rasulullah kepada wanita yang menyerupai pria, pria yang menyerupai, apalagi sampai ganti kelamin, apalagi ganti kelamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah itu takdir itu ya, takdir. Ada takdir mubram itu yang nggak bisa dirubah udah itu ketetapan.
Jadi ada yang harus diterima oleh perempuan, yang nggak bisa dia tolak, hamil. Nggak usah disesali itu hamil. Apa sih kagak lu bang yang hamil kok gua? Itulah kudrat, ya, itulah kudrat, ketetapan. Tapi ada juga takdir yang mu'allaq, yang takdir yang dia bisa berubah atas dasar usaha. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antaranya apa? Orang mau pinter ya harus belajar. Ya, orang pinter itu harus belajar. Mau pengen hafal Quran ya harus ikhtiar menghafal. Nggak bisa Quran dibakar kemudian airnya diubek-ubek terus diminum. Mau ngaji tamam barunya begitu. Ya kagak hafal-hafal tetap mak, ya gitu. Zaman dulu begitu tuh, mengarah pinter baca Quran, Quran jelek dibakar. Iya, terus diapain tuh airnya? Diubek, diminum. Tapi kadang-kadang saking apanya tuh? Saking ada sugesti yang luar biasa, bisa itu beneran. Sama bocah makan udang. Mengarah bisa berenang, udah makan udang mentah. Ada yang begitu tuh. Yang satu makan udang mentah bisa berenang, bisa. Yang satu tenggelam. Iya, bisa harus dia apa? Nah, itu harus diikhtiar tuh ya. Jadi ilmu pengetahuan. Mau punya uang banyak, ya harus kerja lah. Ya, harus kerja. Nah, itu yang yang disebut dengan takdir mu'allaq. Kemudian amanah. Ya, amanah ini apaan itu amanah? Amanah ya dipercaya. Ya. Dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa menyusui anaknya. Jadi kalau ada bahasa perempuan di antara takdir dan amanah, emang dua-duanya, dan ini harus diapain? Harus diterima. Ya, harus diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, ayat apa? Az-Zariyat ayat 56, ayatnya apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Manusia di dalam surat Az-Zariyat itu ya bukannya perempuan saja atau bukannya laki-laki saja, tetapi di situ ada laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama, yaitu ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan posisi yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam peribadatan. Secara umum mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda untuk ibadah. Hanya dalam masalah-masalah tertentu memang ada ya perbedaan. Nah, hal itu Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan naluri, tabiat dan kondisinya masing-masing. Jadi antara perempuan dan laki-laki dalam satu sisi dia memiliki kewajiban yang sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain ini harus mengikuti kodratnya, ya, memiliki kodratnya, ketetapannya. Seperti tadi di awal, ya, dia hamil, dia melahirkan, kemudian dia menyusui, ya, begitu, dia haid, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada juga yang dilakukan laki-laki nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Seperti ketetapan apa?
Ketetapan Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu nggak ada Nabi perempuan. Ya, itu ketetapan Allah. Iya, jangan seperti Lia Edan dulu kan. Lia Edan apa Lia Eden? Ngaku-ngaku jadi Nabi, titisan Jibril. Nggak ada, itu benar-benar Edan. Ya, gitu. Ya. Di zaman dulu tuh, ya, ada berita-berita seperti itu. Dan ada di agama lain juga, ya, ada di agama lain yang menyatakan bahwa wanita itu ada sebagai nabi, ya. Ada wanita-wanita yang dinyatakan sebagai nabi. Tidak di dalam Islam, ya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan tabiat, ya, dengan kudrat yang nggak bisa dirubah-rubah lagi tuh. Ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi itu ketetapan. Adapun di dalam hal kepemimpinan ini terdapat khilafiyah yang seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini masih banyak tafsir yang gitu, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, tapi faktanya ya di beberapa negara istilahnya ya menjadi pemimpin pernah ya perempuan, ya. Perempuan begitu. Dalam hal itu yang dikaji dengan kesetaraan gender. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, walaisa zakarukal unsa, walaisa zakarukal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 36. Karena perbedaan ini maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar keahlian dan kemampuannya masing-masing. Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki. Di antaranya adalah kaum laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, itu ya. Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenabian, kerasulan hanya diberikan untuk kaum laki-laki, dan laki-laki mendapatkan warisan 2 kali bagian wanita. 2 kali bagian wanita. Itu Al-Qur'an. Ajarannya tuh seperti itu. Jadi jangan istilahnya enak banget loh laki-laki gitu. Nggak bisa begitu. Ya, dalam hukum waris anak laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Lizzakari bagi 1 orang laki mislu hadzil unsayain. Bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Kagak adil dong begitu. Menurut otak kita kagak adil. Tapi Allah itu menetapkan hukum seperti itu. Mana yang mau diambil? Ketetapan Allah sama ketetapan akal sendiri? Harus ketetapan Allah. Harus ketetapan Allah. Sekarang bagaimana kalau dibagi sama aja? Orang dia hidup cuma berdua-duaan, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Boleh apa tidak? Ya jawab. Boleh apa tidak? Dibagi 2 aja dah. Kita berdua-duaan bang, kata adeknya tuh. Udah bagi aja, bagi 2 apa? Boleh apa tidak? Boleh, tapi harus didasari Al-Quran dulu. Nih, kalau mau berkah tuh begitu. Jangan duluin kemauan. Banyak orang yang bagi waris duluin kemauan. Menepis Al-Quran. Atur pembagian waris itu berdasarkan Al-Quran dulu. Berapa bagiannya? Ya, kalau seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang istri, sebab bisa jadi suami ninggalin 4 orang istri. Ya. Meninggalkan seorang istri, kemudian 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan, berapa ini bagiannya dia? Itu babnya nanti lain lagi gitu ya, bab waris. Tapi
Di dalam pembagiannya ini, pada dasarnya boleh saja dia membagi sama, tapi dahulukan pembagian menurut Al-Quran. Bagaimana, Dek? Kalau menurut pembagian Al-Quran, abang ini dapat 1 miliar, adek dapat 0,5 miliar. Cuman karena anakmu banyak, suamimu agak ngapa-ngapain, nih sekarang abang bagi, abang tambah ini, bagi. Berapa nambahnya? 250 juta lagi. Supaya sama, jadi sekarang berapa tuh? Bener ya? Gitu. Jadi di satu sisi kita sudah tempuh jalur Allah, di sisi lain itu abang kata adanya apa? Ya Allah bang, bijaksana amat. Jadi ada nilai sayang di situ tuh. Ada nilai sayang di situ. Jadi semua, tidak ada hukum yang Allah tetapkan itu salah. Itu kalau pas abang. Kalau pas kebenaran empok, kan beda lagi. Kata adenya, kok berdasarkan kajian remaja Masjid Al-Mubarak, ada Asbiatim bilang, lizzakari mislu hazzil unsayahin. Bagi anak laki 2 kali bagian anak perempuan. Enak aja lu baru keceprot, gue yang gendong-gendong. Sebegitu tuh. Bisa nggak lu? Kalau ketahuan begini lu marah masih kecil, gue cekek lu. Nah tuh. Iya. Ya, ini kan menurut Al-Qur'an, Pok. Gitu. Menurut Al-Qur'an seperti ini. Gua kagak terima. Nah, pokoknya dosa. Kalau dengan terima hukum Allah berarti apa tuh? Dosa. Ya, dosa. Maka adek kudu bijaksana. Tadi itu begitu caranya. Bagaimana Ustaz kalau saya kagak bijaksana? Salah apa kagak? Kagak. Ya kagak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Ya. Cuman lu dikata pelit lu. Ya. Dasar adek kurang ajar. Itu tadi, kalau katanya tahu begini lu kemarin masih kecil, gue cekek lu, kagak ada baba, gak ada nyak. Kedudukan perempuan. Nah, sebaliknya di dalam Islam telah memuliakan wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di dalam rumah serta merawat suami dan anak-anaknya. Ya. Mujahid meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi berperang sedangkan kami tidak? Dia tahu pahala jihad itu luar biasa. Ya. Ketika dia matinya mati syahid. Kami pun hanya mendapatkan warisan setengah daripada laki-laki. Kemudian turun Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Saya udah kutip An-Nisa ayat 32, ada yang sudah mencari. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati. Ini laptop belum di belum diinstal Al-Quran. Janganlah kamu iri hati terhadap yang Allah sudah karuniakan dengannya sebagian kamu atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagiannya, bagi wanita juga ada bagian yang mereka usahakan. Jadi jangan iri ditolongan begitu yang perempuan. Ya, ikutin aja ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan perempuan itu disyaratkan di dalam surat Al-Hujurat, surat yang 49, ayat 13. Ada yang sudah melihat apa bunyinya Al-Hujurat ayat 13? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya
Kami menciptakan kamu min zakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal, ya, untuk saling mengenal. Ya, makanya ada istilah ta'aruf, ya, perkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling apa tuh? Takwa. Jadi bukan lantaran karena laki-laki memiliki kelebihan-kelebihan akhirnya dia lebih mulia, wanita itu lebih rendah. Tidak, di sisi Allah siapa yang paling takwa, dialah yang paling apa? Dialah yang paling mulia. Gitu. Siapa yang paling takwa, dialah yang paling mulia. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, itulah yang disebut dengan takwa. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab, surat ayat 33, ayat 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, itu beriringan terus tuh, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan tuh. Innal muslimin, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, wal muslimat, orang-orang muslim perempuan, wal mu'minin, orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, orang mukmin perempuan, wal qanitin, ya, laki-laki yang taat itu qanit, wal qanitat, ya, wanita-wanita yang taat, was shadiqin, ya, laki-laki yang jujur, laki-laki yang benar, was shadiqat, dan wanita-wanita itu yang itu setara tuh, setara tuh, was sabirina was sabirat, ya, sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, khusyuk di dalam ibadah, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, ya. Yang apa tuh? Yang bersedekah, laki-laki ada nggak bersedekah? Perempuan bersedekah. Was-shaimin, as-shaimat, was-shaimat. Ya. Laki-laki yang apa? Yang berpuasa, perempuan berpuasa, wal hafizina furujahum. Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan juga perempuan yang menjaga kemaluan, wazakirin Allah katsira wazakirat, ya, wazakirin, laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, ya, wazakirat, ya, zikirnya banyak gitu, ya, wazakirat, ya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, ya, a'addallahu, Allah siapkan, Allah sediakan bagi mereka, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang dahsyat, yang besar bagi diantara mereka. Jadi nggak ada karena dia laki-laki dia lebih banyak mendapatkan ampunan, tidak. Di situ siapa yang lebih mengingat kepada Allah, di situ siapa yang lebih bertakwa pada Allah, ya. Nah, disinilah yang di dalam Al-Quran itu, isyarat Al-Quran ini menjadikan bisa jadi wanita itu lebih mulia gitu, ya. Bisa jadi perempuan itu lebih mulia dibandingkan laki-laki. Atau sebaliknya, bisa jadi laki-laki lebih mulia dibandingkan perempuan. Tergantung dianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Siapa yang tahu itu? Apa man? Ya? Sebaik-baik itu kan dia nyanyiin mau Mairama tuh. Ad-dunya mata', ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Udah punya suami istri, ya istri yang solehah, ya. Istri yang solehah. Apakah setiap solehah itu
Solihah? Belum tentu. Apakah setiap yang soleh itu soleh? Belum tentu. Tinggal tergantung apa tuh? Ya, perbuatannya. Tapi masa udah dinamain solihah tidak solihah, ya hati-hati kadang-kadang antara nama dengan kelakuan suka apa? Suka kagak sama. Gitu. Mana nama solihah, matanya ditekep, masuk koran, ya kagak sesuai berarti ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan itu karena harapan orang tua memberikan nama, yaitu ya, ada mar'atus solihah, gitu kan, ada kan mar'atus solihah. Wa khairu mata'iha al mar'atus solihah. Kebaikan seorang wanita yang solihah, nih yang remaja putri, sama seperti amalan 70 orang ya. Para siddiqin itu bisa dilihat di dalam hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dahsyat banget itu ya. Jadi perempuan yang solehah itu lebih bagus, lebih indah, lebih hebat daripada perhiasan yang ada di dunia. Pasti pendamping-pendampingnya akan apa tuh? Akan betah begitu ya. Kemudian lebih tinggi derajatnya dibandingkan 70 laki-laki yang soleh. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salihah. Bagaimana supaya perjalanannya supaya berkedudukan mulia? Kesimpulannya itu ada di dalam surat Ali Imran ya, ayat 32, 132 bisa dilihat. Kemudian An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 7, Al-Anfal ayat 20. Isinya itu taatilah Allah, taati Rasulullah, taati ulil amri. Kalau iza azamta fatawakkal ala Allah, ya, kembalikan kepada Allah. Kalau ada perselisihan, buru-buru kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang utama. Kemudian dengarkan, taati perintah-perintah Allah, jangan berpaling dari Allah. Jangan menentang hukum-hukum Allah. Ya. Pasti tidak cuma laki-laki, wanita pun akan menjadi mulia. Menjalankan takdir dan amanah sebagai perempuan, diantaranya dalam rumah tangga, kemudian bersikap, tutur kata, perbuatan, bagaimana kepada anak-anak, bagaimana kepada suami yang nanti bakalan punya suami, kemudian pasti punya mertua, tidak hanya orang tua, kemudian punya sanak famili, tetangga, ya, handai tolan, ya. Itu yang harus dijaga kelakuannya untuk supaya menjadi wanita yang mulia. Perjalanan supaya berkedudukan mulia, perempuan sangat dijaga kehormatan dan derajat kedudukan dirinya. Jika mau melaksanakan perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tulus ikhlas, totalitas, tanpa syarat, pasti dia akan menjadi wanita-wanita yang terhormat, ya, dihormati, kedudukan dan derajatnya mulia di sisi Allah, mulia di sisi orang. Satu di antaranya takdir dan amanah di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara yang tidak boleh ditawar-tawar lagi bagi wanita, tutup aurat. Tutup aurat. Itu diantara jalan untuk menjadi mulia. Menutup aurat minimal sebagai perempuan Islam itu ada di gambar-gambar itu ya. Ada yang disebut dengan ya, khimar, kerudung, ada yang jalabib atau jilbab. Mana yang paling bagus? Pakai jilbab. Karena ini isyarat dari Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59. Dibuka itu surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, itu ya. Yang supaya apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ya,
Yang disampaikan kepada Nabi, tapi Nabi menyampaikan kepada kita umatnya. Wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, gitu ya, supaya melabuhkan pakaiannya bagi yang menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian itu ya lebih sesuai untuk mereka dikenal. Jadi ciri itu, jadi ciri wanita muslimah. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dijamin itu ya. Kalau pakaiannya rapih, bagus, dijamin tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, lagi Maha mengasihani. Itu dalam surat Al-Ahzab. Nah, itu diantaranya jamaah semuanya, dan banyak itu yang dikutip ya, sekedar tambahan-tambahan bagaimana supaya wanita itu pakai jilbabnya yang benar. Kan suka ada tuh pakai jilbab dililit-lilit doang, dia apa tuh, digubet-gubet di leher. Itu ya mohon maaf kurang islami itu yang begitu ya. Itu ada gambaran-gambaran itu ya, ada ancaman-ancaman. Nabi jangan ngikutin tren ya, tapi ikutilah apa, anjuran-anjuran agama. Itu bisa dilihat itu tuh, ada gambar-gambar ya. Terus ada bahasa jilbab gaul apa gaul, Bi? Jilbab gaul ya. Daripada kagak pakai jilbab mendingan, nah itu begitu tuh ya. Daripada nggak pakai jilbab itu gimana jadi tuh? Daripada nggak pakai jilbab mendingan begitu, daripada ya kalau bandingannya ke situ ya repot ya. Karena apa tuh? Karena itu emangnya aturan dari Allah sih ya. Emang aturan dari Allah. Ketimbang beriam gitu loh ini. Ya udah pakai itu doang. Nah, di dalam agama sulit kita untuk menerjemahkan seperti itu ya. Kayak orang makanya di kesimpulan sini saya buat apa tuh? Yang namanya orang make jilbab yang benar ya itu. Suka ada ya, masih mending pakai jilbab gaul daripada nggak pakai sama sekali. Ada yang begitu kan? Ini kan masih belajar saya, ada juga belum siap gitu ya, belum siap. Yang udah pakai jilbab aja, tuh kadang-kadang begitu tuh. Hati-hati tuh ya. Yang udah pakai jilbab dikomentarin terus gitu. Tapi bagaimana wanita-wanita yang pakai coba tuh rok pendek, pakai celana pensil, apa tuh lagi tuh? Ya. Iya, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Al-Quran udah jelas itu ya. Al-Ahzab ayat 59 udah jelas. Itu yang menjadi kaidah. Itu yang menjadi kaidah buat wanita-wanita muslimah mengikutinya. Ya. Tutup. Jadi jangan ngikutin tren sebagusnya. Seharusnya perempuan itu dijaga kehormatannya karena dia akan memiliki derajat kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam jika mau melaksanakan perintah Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dengan total. Karena itu di akhir ini adalah mari kita berjuang semaksimal mungkin untuk menggapai menjadi wanita atau perempuan yang solehah. Ya. Inilah sebagai pengantar kajian kita malam ini. Masih banyak yang ketidaksempurnaan, bisa kita sempurnakan melalui gayung bersambut. Barangkali ada yang ingin diperdalam atau disampaikan ya, untuk lebih menambah pengetahuan kita di dalam memahami ini. Jadi kesimpulannya sesungguhnya perempuan adalah wanita-wanita yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu perempuan.
Kenapa? Yang kagak bisa dilakukan laki. Jadi biar katanya kumisnya secekel, kagak bisa tuh laki hamil. Galak boleh, ya, tapi nggak bisa. Makanya nyerak laki. Kalau ada laki-laki yang apa tuh, yang suka marah sama bininya, serahin aja. Tuh lu tetein tuh bocah. Klenger. Iya. Bocahnya klenger, dia juga klenger. Iya, makanya itu yang di sini saya lihat udah banyak yang sudah beristri, jiwanya masih jiwa remaja karena ikut Irma. Ya, alhamdulillah. Yang penting jiwanya, ya jiwanya jiwa muda. Ada juga yang punya, ada yang belum. Nah tahapan yang belum itu begitu. Ya, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk pilih. Jangan seperti nangkap kucing dalam karung. Apa istilahnya ya? Bener begitu ya? Ya itulah. Boleh berarti pacaran. Pacaran kagak boleh. Istilahnya ya. Ta'aruf juga boleh. Ya. Ta'aruf boleh. Jangan dibawa ke kanal anak orang man. Iya. Iya. Nah demikian kajian ini. Sebelum ada, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Habib atau ditanyakan. Ya Pak I, silakan. Ya, wanita yang dianjurkan pakai jilbab. Ya, kalau untuk pendidikan, dia mestinya dari sejak dia diapain tuh? Dari sejak dia dilahirkan itu udah dididik mestinya. Ya, dididik. Jangan nungguin dia balik baru diapain? Baru diajarin pakai jilbab, gerah. Iya, tapi tetap yang namanya kewajiban dia kena hukum itu manakala dia sudah balik. Ya. Dia sudah balik. Islam ini mengajarkan, indahnya Islam itu agama kita ini mengajarkan itu dari sejak kita dibuai, dari buayan itu, itulah kita dikasih ilmu. Utlubul apa tuh ya? Hadisnya betul. Minal mahdi lal had, ya. Untuk ilmu itu dari sejak dibuai. Artinya lagi dibuai ibu itu udah diajarin tuh. Nih calon-calon ibu diajarin baik ketika dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Tuh ya. Dalam bertutur kata, itu lagi digendong, dibuai namanya tuh. Itu pakaiannya udah mestinya pakaian syar'i, pakaian islami. Itu. Ini kadang-kadang kita nih kesalahan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di kampung kita, kadang-kadang anak perempuan dibeliin pakaian laki. Coba dah, lihat. Pergi ke pasar malam dibeliin kaos laki. Anak perempuan dipakein baju Batman. Itu bocah udah udah gede main motor mulu. Ya Allah. Hati-hati nih. Jumi anaknya perempuan nih. Iya. Yang dulu ya, yang dulu biar udah berlalu gitu ya. Yang dulu biar berlalu. Tapi yang sekarang ini nih pas sudah nemuin kajian ini nih kalau bisa diperbaiki tuh. Anak perempuannya dibeliin pakaian yang apa? Yang perempuan kalau bisa pakaian syar'i. Biar kalau dia dipakein jilbab, kadang-kadang lihat anak kecil banget dipakai jilbab kan cakep gitu ya. Ntar insya Allah sampai gede dia akan betah. Ini udah balik baru dibeliin jilbab. Gerah aja gerah palanya. Iya, maka kedik aja udah. Gitu. Ya. Makanya kalau ada anak, saya lihat gini, saya pernah ngajar di SMK ya. Kalau anak SMK itu pakai jilbab, itu insya Allah
dia emang pakai jilbabnya, anak SMK yang perempuan gitu ya, dia pakai jilbabnya emang dari kesadaran. Tapi kalau anak aliyah pakai jilbab, belum tentu itu. Bisa jadi karena aturan. Makanya tidak jarang kadang-kadang pulang dari sekolah aliyah di mana tahu, bukan di kita. Itu jilbabnya dibuka, digulung, dimasukin ke tas. Jalan udah. Kenapa? Karena tidak timbul dari kesadaran gitu. Insya Allah wanita-wanita atau anak-anak yang pada sekolah di kampung kita nih yang pada pakai jilbab memang betul-betul datang dari apa tuh? Kesadaran bahwa itu adalah ajaran dari agama, dari Al-Quran. Gitu, ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Dengerin, ada sahabat wanita yang bertanya. Ya, bagus banget pertanyaannya. Barangkali bisa dibantu Ustaz Jitamam. Iya. Jadi bisa dipahami dari pertanyaan teman kita ya, bahwa bagaimana bisa seorang perempuan kalau terus-terusan manut gitu ya kepada yang ini wanita-wanita yang akan menjadi seorang istri ya, terus manut, apakah nanti kesimpulan pertanyaan itu saya bisa pahami bagaimana ntar mendidik anak gitu ya istilahnya. Terus kalau tidak dia bisa memutuskan hal-hal yang besar, bagaimana ntar ini persoalan-persoalan begitu. Bukannya nggak boleh, ya. Bukannya tidak boleh wanita itu istilahnya memberikan pandangan, pendapat. Orang yang seorang wanita atau seorang istri ketika suaminya itu memiliki pendapat, ini kalau makanya hidup sepasang suami istri ini perlu adanya komunikasi. Sering terjadi gejolak di rumah tangga itu karena miscommunication. Istilahnya enggak komunikasinya enggak nyambung. Ya, laki-laki dengan powernya kadang-kadang suka memberikan keputusan-keputusan. Itu kurang bagus, ya begitu. Tetap kaidah wasyawirhum ya fil amr. Musyawarah dalam segala urusan di dalam hal berumah tangga. Emang TV udah 3 masih membeli TV lagi, mau taruh di tembok mana lagi gitu ya, itu harus dimusyawarahkan ya, harus dimusyawarahkan. Jadi bukannya harus selalu manut ya. Adapun itu memang ajaran seorang wanita atau seorang istri manut kepada suami, itu adalah ajaran, itu adalah tuntunan ya. Tapi suami juga jangan punya hak apa istilahnya begitu tuh, hak kuasa mentang-mentang begitu ya, mentang-mentang itu nggak stabil ya. Rumah tangga begitu nggak stabil, harus ada apa tuh, ada musyawarah ya. Belum tentu kadang-kadang niat baik seorang istri diterima oleh suami,
Dan sebaliknya, belum tentu niat seorang suami yang baik itu diterima seorang istri. Gitu. Apa contohnya misalnya? Suaminya punya motor misalnya. Kemudian istrinya ngelihat suaminya motornya udah apa tuh? Udah jelek, udah beliin aja yang baru. Kemudian yang ini jual tanpa apa tuh? Tanpa musyawarah lagi dengan apa tuh? Dengan istri. Tahu-tahu panggil aja tuh, Mang Rojak, misalnya bawa tuh motor. Gitu. Dia udah ngambil aja tuh, istrinya udah ngambil. Ya, udah ngambil aja tuh motor di cakung. Suami juga punya niatan baik sama istrinya. Daripada motor butut begitu, mendingan gue jual aja dah. Gue beliin emas. Tujuannya bakal apa? Bakal istrinya. Dua-duanya tujuannya bagus. Tapi bisa jadi konflik itu ujung-ujungnya. Bisa jadi konflik. Giliran dia udah ngambil duit, ntar duitnya udah mau jual motornya kagak. Itu diantaranya barangkali ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan-keputusan besar bukannya nggak boleh, ya boleh. Ya, tapi kuncinya itu, ya, kuncinya adalah musyawarah, ya musyawarah. Sementara itu barangkali ya, mehri ya. Ya, itu kata siapa perempuan nggak boleh memiliki pendidikan tinggi? Ya, salah. Salah menurut pendapat saya. Wanita nggak boleh memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari apanya? Dari suaminya, begitu. Salah. Banyak teman saya kemarin di program doktor itu ada nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek itu busekan menit ke nenek. Udah gitu lulusnya duluan lagi. Iya. Banyak banyak istri-istri itu, ya. Kadang-kadang saya tanya, "Ibu, apa motivasinya?" "Saya punya cucu biar mereka itu pada lihat neneknya aja apa tuh kuliah sampai S3, masa dia." Nah begitu maksudnya tuh, di antara motivasi dia. Kakek-kakek udah jauh dari Banten lagi, kuliah S2 dari Banten ke sini, ke hutan kayu. Apa motivasinya? Di antaranya pada begitu, di antara jawaban mereka, kalau pensiun udah pensiun, bakal apa lagi? Bukan memotivasi anak, ya, cucu-cucunya supaya semangat untuk belajar. Jadi tidak ada salah kalau pendapat wanita itu nggak boleh berpendidikan tinggi, khawatir akan mengalahkan apa laki-laki. Ya. Emang siapa suruh lu laki kagak mau pada sekolah, gitu kan? Iya. Bersyukur kalau masih ada istrinya yang masih mau apa nih? Mau sekolah terus gitu. Cuman jangan SMA mulu. Habis SMA ini pindah ke SMA ono. Mengarah di kata muda. Iya, kuliah S1, S2, S3 silakan gitu. Kenapa? Karena bagaimana wanita ini di zaman sekarang, bagaimana wanita bisa mendidik anak-anaknya? Karena kan al-ummu madrasatul ummah. Ya, meskipun tidak jarang kadang-kadang ibu-ibu, ya ibu kita dulu kagak lulus SD kadang-kadang, tapi anaknya apa tuh? Anaknya bagus-bagus. Kenapa? Karena modal dasar dia mendidik, dia kasih ke orang, gitu ya. Kalau emang bisa didik sendiri, didik. Kalau emang tidak bisa mendidik sendiri,
serain orang gitu. Itu makanya kalau orang tua dulu tuh istilahnya tuh nyerahin ngaji itu sama guru, dia suruh apa ini? Diserain, dianterin, diserain. Beda sama orang sekarang, kadang-kadang tuh bocah pergi ngaji ngikutin rombongan sama guru, apa guru tinggal nanya, itu anak siapa itu? Di kono kali di kita mah kagak ya. Ya, gitu. Anak dulu dianterin, dijujukin itu sama gurunya. Ustadz, ini saya serahkan anak saya, tolong dibimbing, diajarin. Ya, apain aja udah dia nih saya serahin ke Ustadz. Makanya tuh bocah bader kadang-kadang ditabok, di apa, ngadu ke rumah, ditambahin lagi sama bapaknya. Iya. Ngapa lu nangis? Dijewer sama siapa? Sama Ustadz. Sini gue jewer lagi yang sebelah. Pasti ini apa nih? Salah gitu. Kalau zaman sekarang beda. Kalau dijewer sama gurunya, ngadu sama orang tuanya datang ngamuk. Gua aja kagak berani jewer gitu. Ya, beda sama guru dulu. Ini diserahkan, diserahin. Makanya ada juga istilahnya dibuang. Gua buang ngaji. Ada yang ke Banten, ada yang kemana. Nah, itu orang dulu tuh begitu. Jadi tidak menjamin memang wanita yang pendidikannya tinggi menjamin anaknya itu juga akan menjadi anak yang berhasil atau apa, ya. Tapi ikhtiar sebagai seorang wanita, ibu-ibu untuk ya, dia berpendidikan tinggi silakan. Jadi nggak ada batasan, ya, nggak ada batasan di situ untuk wanita, nggak boleh melebihi laki-laki. Silakan saja. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, salah. Ya, salah. Silakan wanita, dia mau kuliah sampai S3 kan enggak sedikit profesor doktor itu seorang apa? Wanita gitu, ya. Lakinya tapi jarang ya, udah wanitanya istrinya profesor doktor, lakinya lulusan STM, ristek lagi. Agak ada. Iya, kagak ada. Itu kadang-kadang suaminya ya doktor apa begitu ya. Ada lagi? Jadi kalau dan pendidikan tidak harus formal. Ya. Saya ingatkan, pendidikan itu tidak harus formal, meskipun pendidikan formal itu bagus. Kalau emang sudah terlanjur jadi ibu, ikutilah pendidikan yang ada di kampung, diantaranya pendidikan di mana? Majelis taklim. Majelis taklim itu nanti akan digali tuh keilmuan di situ, diajarin sama guru, nggak bisa nanya, gitu. Jangan udah pendidikan rendah, kagak ngerti apa-apa, kagak ngikut ngaji, akhirnya didik anak suka salah. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih, anak namanya cakep-cakep, pakai Muhammad apa atau Abdul apa, dipanggil tuyul. Akhirnya itu terus karena emaknya manggil tuyul, kadang-kadang ngomongnya kasar, diikutin sama siapa tuh? Sama orang, diikutin sama orang. Ngomelin anak, apa dia kata? Bukan ngomelin, anaknya kagak ngikutin dulu kan. Dasar anak setan tuh kan. Kata anaknya, lu maunya setan. Dibilang dia anak-anak setan, lalu maunya setan. Babanya begitu lagi. Iblis buat lo. Lalu babanya iblis. Gitu. Itulah makanya kalau sudah dia punya pendidikan, insya Allah enggak direm. Ngomong itu sama anak diapain tuh? Direm. Sebab hati-hati, apalagi ibu. Ibu ini hati-hati. Omongannya ibu itu dahsyat itu ya. Sumpahnya aja bisa manjur, apalagi doanya, gitu ya. Hati-hati. Kalau wanita atau perempuan-perempuan yang berpendidikan, baik itu pendidikannya formal ataupun non formal,
dia pasti akan apa tuh? Akan menjaga lidahnya, terutama di dalam hal menasehati anak. Jadi jangan sembarangan. Anak melanggar aturan keluarga, kemudian habis disumpahin, diapain, itu tidak patut bagi orang tua, baik laki-laki, lebih-lebih perempuan. Sebab wanita itu ucapannya dahsyatnya sama 3 kali, itu 3 kali lebih dahsyat dari bapak. Jadi jangan sembarangan. Bader banget ini bocah. Insya Allah itu bader itu bocah. Bader banget loh. Insya Allah itu bader. Kenapa? Bisa jadi diaminin malaikat ter. Hati-hati makanya. Hati-hati. Caranya bagaimana? Nah itulah yang harus ikut pengajian. Ya. Makanya ada anak, ya Allah, ini bocah pinter amat ya gitu. Walaupun itu kejadiannya bukan pinter ini maksud sesuai itu. Daripada dibilang goblok, maaf itu ya. Kata-kata goblok, tolol, apalagi itu kalau boleh itu dilarang banget keluar dari seorang ibu, lebih-lebih ibu juga bapak. Ketika anak kagak bisa, misalnya diajarin itu anak kagak bisa, aduh ini kadang-kadang ngomongnya gitu ya. Nah itulah yang menjadi ukuran bahwa wanita al-ummu madrasatul ummah ya. Itu saja. Ada lagi? Jam berapa ya? Udah jam 9:30. Ya, kesimpulan ini udah luar biasa udah ya, udah disimpulin tadi. Masya Allah, judulnya bagus, ya, judulnya bagus walaupun isi yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi kita bisa mengkaji tentang perempuan, bahwa perempuan itu betul-betul empuk. Empuk itu di zaman agama-agama dahulu, ya, zaman agama Hindu aja tuh bagaimana tuh seorang empuk tuh. Luar biasa. Dia luar biasa dah. Jadi wanita, perempuan itu adalah makhluk yang luar biasa. Ibu kita itu kita hormatin, kita muliakan, jangan sampai dihina, apalagi dilawan dan lain sebagainya. Ya. Karena Allah sudah menetapkan takdir kepadanya luar biasa, dia bisa mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara yang tidak semua makhluk ya, selain perempuan itu bisa, laki-laki. Ya, sebagai seorang suami juga kudu bijak kepada seorang istri. Ya. Demikian juga kepada anak-anak perempuan. Jangan terlalu dikasarin itu anak perempuan. Ya. Dikasarin. Harus kenapa? Karena wanita itu dilahirkan dari belahan tulang rusuknya seorang laki-laki. Ya. Min dulu'in a'waj. Dia dilahirkan atau dibentuk awalnya itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kebangetan dikasarin, dia patah. Ya. Kebangetan dilembekin juga kagak bisa lempeng-lempeng. Jadinya bagaimana? Nah itulah nanti mungkin bisa berkembang lagi pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ya karim antal karim ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban baraka.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Akbar.